Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di tengah ekonomi dunia yang semakin kompleks, sistem keuangan Islam hadir sebagai angin segar yang dapat memberikan harapan untuk mewujudkan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan penuh dengan nilai kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peran lembaga keuangan Islam di tingkat global dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Saat ini, Bank Islam sudah tumbuh di lebih dari 80 negara, tidak hanya di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Beberapa bank Islam seperti Dubai Islamic Bank, Al-Rajhi, dan MyBank Islamic bahkan menjadi pemain internasional. Apa sih yang membuat bank Islam itu begitu menarik di panggung global? Nah, salah satu alasannya adalah karena sistemnya yang berbasis kepada aset nyata, tanpa bunga, dan menghindari spekulasi yang berlebihan. Karakter inilah yang menjadikan bank Islam itu lebih stabil ketika menghadapi krisis ekonomi. Bahkan di beberapa banyak negara non-muslim itu mulai menggunakan layanan perbankan Islam karena dianggap lebih aman, lebih transparan, dan juga lebih etis. Di dunia investasi, keuangan Islam juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Instrumen seperti sukuk atau obligasi syariah kini diterbitkan oleh banyak negara, termasuk Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Sukuk diminati karena menawarkan bentuk investasi yang stabil dan halal, sebab pada setiap penerbitannya itu didukung oleh aset yang nyata. Selain itu, pasar modal syariah, indeks saham syariah global, serta reksadana halal semakin menarik minat investor internasional, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi dengan cara yang etis, aman, dan juga bebas riba maupun ketidakjelasan. Untuk mendukung pertumbuhan keuangan Islam secara global, ada banyak organisasi internasional yang berperan sebagai penggeraknya loh. Misalnya ada Islamic Development Bank yang membantu pembangunan negara-negara anggota, AAOIV yang menetapkan standar syariah dan akuntansi global, serta IFSB yang menyusun pedoman tata kelola dan manajemen risiko. Nah, melalui organisasi-organisasi ini, keuangan Islam itu dapat tumbuh secara profesional, modern, dan juga tetap berpegang teguh kepada prinsip syariah. Nah, teman-teman, agar praktik keuangan Islam di seluruh dunia tetap konsisten, maka diperlukan panduan yang jelas dari otoritas syariah. Keuangan Islam internasional itu dipandu oleh Dewan Syariah Global yang berisi para ulama dan para ahli ekonomi dari berbagai negara. Mereka mengeluarkan fatwa dan pedoman yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan di dalam merancang produk syariah. Sehingga apa yang halal di satu negara itu dapat diselaraskan dengan negara lainnya. Selain itu, lembaga seperti AAOIV dan IFSB itu mengembangkan standar regulasi internasional yang mencakup akuntansi, tata kelola, dan manajemen risiko. Kehadiran standar-standar ini membuat bank Islam itu di berbagai negara memiliki aturan yang seragam, sehingga pada saat transaksi dan investasi lintas negara dapat dilakukan dengan aman, konsisten, dan dapat dipercaya. Inilah mengapa harmonisasi regulasi global menjadi sangat penting. Bayangkan jika setiap negara menerapkan aturan syariah yang berbeda. Tentu kerjasama dan investasi antar negara juga akan menjadi sulit. Dengan adanya standarisasi, kerjasama internasional dapat berlangsung dengan lebih mudah. Kepercayaan investor semakin meningkat dan sistem keuangan semakin diterima dalam skala global.
Nah, teman-teman, di balik perkembangan ekonomi dunia yang sangat cepat, lembaga keuangan Islam memiliki peran besar. Mereka bukan hanya menyediakan layanan keuangan yang halal, tetapi juga mendorong terciptanya stabilitas, keadilan, dan kemajuan ekonomi di tingkat internasional. Semoga pembelajaran singkat ini dapat membantu kita untuk memahami betapa luasnya dan pentingnya peran keuangan Islam di dunia global saat ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.